Arabi dalam karyanya yang berjudul Fusus Al-Hikam ialah soal keimanan Firaun. Melalui pembacaan terhadap kisah Firaun dan Musa berdasarkan kepada mazhab tasawufnya, Ibnu Arabi berpandangan bahwa Firaun yang dalam Al-Quran merupakan simbol dari puncak kekafiran, kesombongan dan pembangkangan sebenarnya ialah sosok raja yang beriman kepada Allah dan sosok hamba yang taat kepada hukum-hukumnya. Untuk memahami pandangan yang kontroversial ini, kita perlu melihat sejenak konstruksi pemikiran Ibnu Arabi tentang hukum ilahi yang baginya terbagi menjadi dua. Pertama, hukum semesta, yang disebutnya sebagai Al-Amr et-Takwini, Al-Masyiyah Al-Ilahiyah dan Al-Ayan Ats-Sabitah, dan kedua, hukum syariat yang disebutnya sebagai Al-Amr et-Taklifi. Hukum semesta menurut Ibnu Arabi ialah kehendak ilahi atau pemeliharaan ilahi sendiri, yakni kondisi alami yang melekat pada komponen-komponen alam semesta sehingga berfungsi sebagaimana semestinya. Dan karena semua yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan Allah, maka menurut Ibnu Arabi, semua yang kita sebut sebagai kebaikan dan keburukan ialah takdir yang Allah tetapkan di alam raya ini, takdir sebagai sesuatu yang alami. Jadi ketika melakukan keburukan atau kebaikan, kita sebenarnya digerakkan oleh hukum semesta atau kehendak ilahi atau tabiat yang tercipta untuk kita dan alam semesta ini, dan mau tidak mau semua makhluk harus tunduk kepada hukum semesta tersebut. Hukum semesta ini pada tahap selanjutnya disebut Ibnu Arabi sebagai Al-Ayan Ats-Sabitah. Konsep Al-Ayan Ats-Sabitah merupakan konsep yang sangat sentral sekali dalam pemikiran Ibnu Arabi. Yang dimaksud dengan konsep ini ialah gambaran-gambaran sesuatu dalam lingkup pengetahuan dan ilmu Tuhan sebelum termanifestasikan ke dalam wujud yang konkret. Hukum semesta atau Al-Ayan Ats-Sabitah menurut Ibnu Arabi tidak bisa dilekati sifat kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan itu sendiri sebenarnya tidak ada wujud nyatanya di alam semesta ini, dan kata Ibnu Arabi kita tidak bisa melekatkan dua sifat ini kepada ontos atau wujud. Kendati demikian, sesuatu itu bisa dianggap baik dan buruk berangkat dari prinsip lain, yang disebut Ibnu Arabi sebagai Al-Amr et-Taklifi, atau sebut saja hukum syariat. Lebih jauh lagi, ketika melakukan kejahatan, manusia sebenarnya hanya merespon secara alami tabiat yang digerakkan oleh Al-Ayan Ats-Sabitah atau hukum semesta. Pada tahap selanjutnya respon atau ketundukan terhadap hukum semesta ini kemudian oleh Ibnu Arabi disebut sebagai qoda dan qadar. Qoda menurut Ibnu Arabi ialah ketetapan Allah terhadap semesta ini sebelum ia diciptakan, sedangkan qadar ialah terjadinya ketetapan Allah bagi ciptaannya berdasarkan kepada hukum semesta. Jadi jika dilihat dari perspektif hukum semesta, Al-Amr et-Takwini, Al-Masyiyah Al-Ilahiyah, Al-Ayan Ats-Sabitah, ketika manusia melakukan kejahatan sebenarnya ia tidak sedang melakukan tindak kejahatan karena suatu tindakan disebut kejahatan ketika perspektif hukum syariat yang digunakan. Secara lebih ringkasnya, tindak kejahatan syark dalam kerangka pemikiran Ibnu Arabi merupakan bentuk ketundukan dan ketaatan terhadap hukum semesta Al-Amr et-Takwini, yang sekaligus juga bentuk pembangkangan terhadap hukum syariat Al-Amr et-Taklifi, fawaktan yusama bihi mukhalafatan li amrillah wa waktan yusama muwafakatan wa ta'atan li amrillah. Dan karena hukum semesta terjadi lebih dulu dibanding hukum syariat, tentu semua ketetapan agama, kata Ibnu Arabi, harus mengikut pada kehendak semesta itu sendiri.
Pandangan Ibnu Arabi ini berimplikasi kepada persoalan lain, yakni soal bahwa manusia, baik yang melakukan kebaikan maupun yang melakukan keburukan, secara keseluruhan sebenarnya berjalan di atas petunjuk dan hidayah ilahi. Hal demikian karena pada dasarnya mereka secara alami tunduk kepada hukum semesta, masyiah ilahiyah, dan itu artinya tunduk kepada Allah. Pandangan Ibnu Arabi ini berimplikasi kepada persoalan yang cukup serius, yakni persoalan mengenai tidak adanya siksaan dan pembalasan bagi yang melakukan kejahatan dan pembangkangan terhadap hukum agama atau moral. Dengan demikian, kemaksiatan, seperti juga ketaatan, merupakan istilah-istilah agama yang dapat dilekatkan kepada semua tindakan manusia.